Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini, pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita di minggu Advent yang pertama ini, dari permulaan sampai pada akhirnya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, minggu ini adalah minggu pertama Advent, di mana gereja-gereja seluruh dunia sedang menyiapkan diri untuk menyambut Natal. Advent itu artinya pengharapan. Advent itu artinya penantian. Advent itu artinya persiapan. Mari kita siapkan 1 bulan ini menyambut Natal sehingga Yesus lahir mengubahkan hidup kita. Saya akan awali dengan menyalakan lilin Advent yang pertama. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, shalom. Bagaimana keadaannya? Masa luar biasa kok suaranya seperti itu sih? Bagaimana keadaannya? Iya dong, harus luar biasa. Saya tahu sih, ngerti banyak hal yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Dan tidak mudah untuk kedepannya. Banyak hal yang harus kita mengalami masalah demi masalah. Bahkan beberapa hari ini saya juga mengalami sakit karena kecapean, kena tipes saudara ya. Tapi tetap kita harus bisa bersyukur. Bersyukur bukan saat kita diberkati saja, bukan saat kita sehat, bukan saat kita kelimpahan atau keadaan kita baik-baik saja. Tetapi firman Allah katakan mengucap syukur dalam segala hal. Arti kata segala hal tuh mau enak gak enak tetap bersyukur. Mau sakit gak sakit tetap bersyukur. Pengennya kita selalu sehat, amin. Pengennya kita selalu diberkati, amin. Pengennya kita banyak duit, amin. Kita nggak pungkiri itu kok saudara, kita nggak pungkiri, kita masih manusiawi. Tetapi bukan itu tujuan kita. Kalau kita terus melihat masalah kita melihat pergumulan kita, bahkan untuk gereja tempat ini, kalau kita terus melihat pergumulan nggak selesai saudara. Tapi kita mau pandang Yesus yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita, amin. Kalau gereja ini boleh dibenahi bukan karena kekuatan gagah daripada manusia, tetapi saya percaya semua hanya kemurahan Tuhan, amin. Jadi tidak perlu kita bangga, oh ini karena aku, ini karena ini, enggak. Semua karena kemurahan daripada Tuhan. Maka semua segala pujian sanjungan itu hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, amin. Ayo kita mau datang kepada Tuhan. Terus Roh Kudus, Engkau mengerjakan di tempat ini. Engkau mengerti akan setiap hati anak-anak-Mu. Umat-Mu sudah membuka hatinya. Silakan Roh Kudus, Engkau yang menjamah dan mengerjakan semuanya. Darah Yesus yang menguduskan kami. Darah Yesus yang melayakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ku datang
Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru,
aliran air kehidupan-Mu mengalir di tempat ini. Oh, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Haleluya. Akan Allah-Mu. Yes my Lord, yes my Lord. Kuduslah, atmosfer ilahi, atmosfer kerajaan surga memenuhi setiap kami pagi hari ini. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Ya lama, ya lama, ya lama, iki ya lama, ya lama, shikana lama, 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 oh, kia lama, lama, ya so, kia lama, ya se, kia lama, lama, haleluya. Mari persembahkan syukur-Mu, mari persembahkan syukur-Mu. Hanya memandang kekudusan yang daripada Tuhan saja. Kiana lama ya nalase. Oh, alama lama la 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 la. Kiana lamo ikia sadalalo. Yes, my Lord, yes, my Lord, haleluya. Kiana lama ya sana lama lama lama. Terima kasih Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Oh, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Hanya Dia yang layak, layaklah
bagi Allah kita. Haleluya. Layani berikan sorak-sorak lebih buat Allah kita, Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak diagungkan. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Mereka yang mengalami sakit, mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami beban berat, ketika dalam hadirat-Mu yang memberikan kelegaan, kelepasan dan kesembuhan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Allah Adonai, Allah Elohim. Engkaulah Jehovah Shalom yang senantiasa menguasai akan seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya di tempat ini terdengar sorak-sorai kemenangan dari umat yang sudah Kau tebus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus katakan bersama-sama, amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin sampaikan ini sebelum kita muji Tuhan. Kalau kita ibadah, jangan karena perintah manusia, Bapak Ibu. Jangan karena perintah manusia, karena firman Allah katakan gini, umatku memuliakan namaku, tapi hatinya jauh. Artinya begini, pada zaman dulu, mereka beribadah karena perintah manusia. Tetapi biarkan hari ini kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita mengagungkan, kita bersorak-sorai bukan karena perintah WL, bukan karena perintah gembala, tetapi karena saudara mengasihi Tuhan. Amin, amin. Jadi nggak sia-sia kita memberikan tepuk tangan, kita muji Tuhan, hati kita nggak di situ saudara. Hati kita nggak di situ, tetapi kita mau dengan tulus, kita mau menyembah, mengagungkan Dia. Karena tujuan kita ada di tempat ini hanya satu tujuan. Untuk apa saudara? Untuk apa saudara? Untuk apa saudara? Untuk meninggikan dan mengagungkan Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Mari naikkan syukurmu, segala puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Woo! Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak hanya meninggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ora basyakatakaya. Mari siapkan hatimu untuk terima kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini jujur saudara ya, berapa bulan lalu lah, saya mengalami down saudara. Jadi sering orang, ya saudara, nggak harus terus menyala terus saudara. Fire, orang kan kadang merasa dirinya menyala terus kan. Fire kelihatannya berapi-api saudara. Tapi saya alami yang namanya itu penurunan saudara. Yang namanya penurunan, jujur saya jujur ya. Kadang kan saya sudah capek, saya nggak berdoa, jujur. Saya nggak berdoa, karena saking capeknya sudah dalam pekerjaan. Jadi di situ ada pegawai, sama-sama pegawainya, tetapi yang kerja lebih itu saya saudara. Capeknya saya harus biasa masuk jam 9, saya jam 8 sudah berangkat. Karena saya dari dulu didikan mama saya Belanda nggak boleh yang namanya datang terlambat tuh nggak boleh. Jadi saya sudah terbiasa datang jam 8 lebih. Akhirnya ya yang disuruh ya saya terus saudara. Padahal situ ada pegawai, dikit-dikit ron. Jadi kalau bisa saudara ya, diri saya ini dibelah saudara. Satu ngerjakan yang sini, yang satu ngerjakan yang sana saudara. Jadi capeknya minta ampun. Dan jujur, saya capek. Saya tahu sih istri saya ketika dapat sesuatu dari Tuhan, tangan Tuhan terbuka buat saya dan dia menanti saya. Karena saya jauh dari Tuhan. Karena rasa lelah yang saya alami. Dan ketika istri saya menyampaikan itu, saya tidak banyak bicara. Saya cuma ngomong, ya Tuhan, itu aku. Tapi aku tidak mau terus kondisi seperti ini. Tarik hatiku Tuhan untuk dekat lagi kepadamu. Rasanya capek saudara, jujur capek. Bahkan ngalami COVID, saya juga ngalami COVID. Kalau boleh mau dipanggil Tuhan, saya pengen pulang saudara. Dan orang kan bertahan pengen hidup, tapi kalau saya lebih baik capek pengen pulang saudara. Itu yang saya alami. Karena ketakutan namanya mati itu saya nggak takut. Saya nggak takut. Tapi Tuhan lihat, saya harus berjuang. Itu bukan finish saya. Itu bukan finish saya. Saya tahu masih ada dan belum selesai tugas saya. Jadi mau COVID apapun kalau tugas saya belum selesai. Dan saya berpikir gini, Tuhan, dek aku matek hari ini. Orang berkata COVID, gak ada yang mustahil untuk kau berkata hidup. Bisa gak saudara? Bisa, karena dia Tuhan. Dan doa saya, Tuhan ajari aku mengerti akan perasaanmu hari-hari ini. Mengerti dan menangkap akan isi hatimu. Demikian kita saudara, jangan puas ada di gereja, tetapi belajar menangkap akan isi hati Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku,
kerinduan kami. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku, Biar kami boleh seirama dengan hanya denganmu, sampai bahwa setiap kami hatiku lebih lagi dengan hatimu. Ajari aku mengerti, buat kami bisa merasakan akan perasaanmu, akan tangisanmu Tuhan. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Oh, biarkan aku bawa kami intim dengan Engkau, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Bapak Ibu boleh tutup mata semuanya. Saya ingin bertanya, seberapa saudara yang ingin mengerti akan hati Tuhan? Kau boleh angkat tanganmu di hadapannya. Engkau yang merindukan bisa mengerti akan perasaannya Tuhan hari-hari ini. Hari-hari ini dia sedang menangis saudara, buat jiwa-jiwa. Kalau engkau orangnya, bahkan ada yang kau jauh dari doamu, engkau menjauh dari doamu. Engkau bisa angkat tanganmu ke sorga. Tuhan, Engkau melihat hati kami. Biarkan gereja ini boleh seirama dengan hatimu. Gereja ini boleh menangkap akan hatimu. Ada rancangan yang besar yang kau kerjakan di tempat ini. Buat kami bisa menangkap itu Tuhan. My Lord, my Lord. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti dengan
Bapa Surgawi, betapa indahnya apabila hidup kami, keberadaan kami, pelayanan kami seirama dengan isi hati-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan kami, itulah yang menjadi keinginan kami, bahkan itulah yang senantiasa dalam kebersamaan kami ingin kami capai dalam rangka kami bergereja, kami berkomunitas, kami beriman kepada Engkau. Terima kasih Bapa buat pujian yang sudah mendasari hati kami apabila sebentar kami boleh menikmati sabda-Mu. Terima kasih Bapa buat penyembahan yang sungguh mengenyangkan hati kami. Betapa pentingnya kami tenggelam di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tibalah saatnya kami bersama-sama belajar firman-Mu. Untuk itu kami serahkan hati kami, pikiran kami, bahkan segala keberadaan kami. Engkau berkenan menguduskan, melayakkan, sehingga firman Tuhan layak untuk masuk di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Tuhan tolong layakkan, mampukan menjadi saluran berkat bagi kami semua. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu akan seturut dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah waktu-Mu, inilah kemuliaan-Mu dinyatakan, inilah kerinduan kami. Penuhi kami dengan hadirat-Mu lebih lanjut melalui pewartaan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus hadir, menolong, membimbing, memberkati, mengurapi, bahkan berbicara kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa, memohon, mengucap syukur, bahkan menyerahkan pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom, sekali lagi shalom, puji Tuhan. Merasa senang dan bahagia sekali saya dapat melayani kembali Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Untuk pertama kalinya kami naik mimbar setelah gereja ini direnovasi. Betapa indah. Memang kita perlu tampil beda. Kita perlu menikmati dan menikmati sesungguhnya hadirat Tuhan itu seperti apa. Menikmati bagaimana kebersamaan, menikmati bagaimana ada pembaruan, ada pemulihan, ada senantiasa kita ini keinginan dadi wong Kristen sing tenanan ki piye to. Itulah sebabnya kesempatan ini menjadi sangat indah sehingga kita dapat diberkati melalui ibadah, pelayanan dan pengabdian kita bersama-sama. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan. Kalau kita saat-saat ini menjelang Natal yang ditandai dengan Minggu Advent yang pertama, kiranya hati kita juga terarah ke sana. Sehingga berkat demi berkat, pemulihan demi pemulihan, anugerah demi anugerah akan mengalir di dalam kehidupan kita. Seraya kita introspeksi, mawas diri apa yang perlu kita benahi di dalam kehidupan kita bersama-sama. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Saya ingin membacakan Bapak sekalian, Kitab Yesaya pasal 64 ayat 1-12 yang dikatakan demikian. Kitab Yesaya pasal 64 ayat 1-12 dikatakan demikian. Bunyi firman Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang membuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis
dan segala kesalahan kami seperti kain kotor, kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umatmu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini, ya Tuhan, masakan engkau menahan diri, masakan engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat. Puji Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu yang mau mendengar, menikmati, merasakan, bahkan senantiasa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini atau pasal ini merupakan penggalan dari pasal sebelumnya, dari pasal 63. Karena pasal 63 ini intinya berbicara juga tentang murka Tuhan, ayat 1 sampai 6. Kemudian berbicara tentang belas kasihan Tuhan, ayat 7 sampai 14, dan berbicara tentang doa syafaat ya, di ayat-ayat seterusnya. Jadi pasal 64 ini sambungan dari pasal 63. Apa-apa yang dapat kita pelajari dari pasal ini? Mari kita renungkan bersama-sama. Puji Tuhan. Dari pembacaan tadi kalau kita renungkan, kita dapat belajar satu tema. Ada 3 hal yang hilang. 3 hal yang hilang. Apa itu intinya? Ayat 1 sampai 4 berbicara tentang penyataan yang hilang. Ayat 5 sampai 7 berbicara tentang syafaat yang hilang. Sedangkan ayat 8 sampai 12 berbicara tentang ketaatan yang hilang. Di antara penyataan yang hilang, syafaat yang hilang, ketaatan yang hilang, ini apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, khususnya kaum Yehuda pada saat itu. Tetapi apakah ini tepat untuk diterapkan di gereja kita? Mari kita renungkan bersama-sama melalui renungan kita pada pagi hari ini. Kalau kita menunjuk langsung, ada penyataan Tuhan yang hilang, ada syafaat yang hilang, ada senantiasa ketaatan yang hilang. Ketoke kok menuduh, ketoke kok seolah-olah ini menilai buruk seketika. Tetapi bagaimana kita perlu belajar dari kehidupan bangsa Israel sehingga kita ada kesempatan untuk mawas diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat tadi, ayat 1-4 khususnya, 1 sampai 4, ada penyataan yang hilang. Itulah sebabnya kalau kehidupan bangsa Israel selalu dilingkupi dengan peperangan dengan musuh-musuh yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu ketika musuh menyerang ke Yerusalem, Tuhan menahan damai sejahteranya dan tidak turun tangan. Seolah-olah Allah tidak membela. Allah tidak campur tangan, tidak peduli dengan bangsa Yehuda atau Israel pada saat itu. Inilah seolah-olah wujud penyataan Tuhan yang hilang. Demikian juga bangsa Yahudi kalah dan dipermalukan di hadapan musuh-musuh mereka. Biasanya bangsa Israel, Yahudi nek perang mesti menang. Karena didampingi Tuhan, dibimbing Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berperang untuk bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Biasanya seperti itu. Tetapi karena penyataan Tuhan yang hilang, sehingga penyataan itu tidak ada. Sehingga Tuhan tidak memberikan damai sejahtera. Tuhan tidak memberi kemenangan. Tuhan tidak hadir di tengah-tengah bangsa itu. Inilah contoh penyataan yang hilang. Demikian juga kita perlu belajar. Kita yang hidup pada saat ini,
bukankah keadaan ini mirip dengan keadaan umat Tuhan pada masa kini? Kalau bangsa kita, termasuk umat Kristiani, dilanda pandemi, dilanda persoalan hidup, dilanda tantangan hidup, dilanda kesulitan hidup, bukankah itu merupakan suatu kemiripan bahwa Tuhan tidak menyatakan diri kepada bangsa Israel atau Yehuda? Demikian juga kita perlu bertanya, sejauh mana penyataan Tuhan terhadap diri kita, orang Kristiani, terhadap gereja kita, terhadap komunitas kita, terhadap keluarga kita. Kok Tuhan tidak menyatakan dirinya ya? Tuhan tidak menyatakan berkatnya ya? Tuhan tidak menyatakan kehadirannya di tengah-tengah diri kita, keluarga kita, gereja kita, komunitas kita, dan sebagainya dan seterusnya. Ini menjadi alat sarana untuk kita introspeksi bersama-sama. Oleh karena itu, penyataan kuasa ilahi ini sebenarnya mudah ditemukan di buku-buku sejarah, tetapi tidak selalu ditemukan di antara umat Tuhan pada saat ini. Inilah yang menjadi pertanyaan, mengapa penyataan Tuhan, mengapa kuasa Tuhan, mengapa mujizat Tuhan, mengapa kehadiran Tuhan tidak nyata di dalam kehidupan kita pada saat ini? Atau kalau di persentase, ya seberapa persen yang menyatakan kehadiran Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan, tapi sebagian besar dikatakan penyataan Tuhan itu hilang. Inilah yang menjadi sarana kita untuk mawas diri kita. Mari kita belajar bersama-sama agar kita mendapatkan pemulihan, mendapatkan pengajaran, mendapatkan panggilan yang benar, panggilan yang sebagaimana seharusnya kita orang percaya perlu dekat kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Ya, tadi dikatakan Pak Roni, banyak orang yang hatinya jauh tapi mulutnya memuji Tuhan. Kebanyakan terjadi seperti ini. Itulah sebabnya kita perlu belajar betapa indahnya kalau kita belajar mengerti isi hati Tuhan. Seperti yang dinyanyikan tadi, ini menjadi satu hal yang indah dan luar biasa. Itulah sekilas tentang penyataan yang hilang, penyataan Tuhan yang hilang. Kita perlu bisa mencari introspeksi, mawas diri bagaimana penyataan Tuhan hilang dari diri kita. Bukan hilang 100%, mungkin berkurang, mungkin sekian persen dan sebagainya. Tapi paling tidak kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa hidupku tidak diberkati, mengapa pelayananku tidak diberkati, mengapa gerejaku belum diberkati begitu limpahnya. Ini menjadi pergumulan kita. Yang kedua, syafaat yang hilang, ayat 5-7. Yesaya sekali lagi menekankan pentingnya doa terhadap bangsa Yehuda atau Israel. Doa itu penting. Kalau kita lihat pasal atau ayat-ayat sebelumnya, misalnya pasal 62 ayat 1, ya, kemudian di dalam pasal 64 juga ayat 6-7, pasal 63 ayat 15-19, ya. Ini menjadi satu perenungan kita bersama supaya kita ini ingat bahwa yang namanya syafaat atau doa syafaat lengkapnya itu sangat penting. Tuhan senantiasa tertegun ketika tidak satupun pendoa syafaat, ya, dikatakan dalam pasal 59 ayat 16. Dan Tuhan senantiasa tidak ada yang merasakan, tidak ada yang terusik atas perlunya pengakuan dosa dan mencari wajah Tuhan. Jadi saat itu tidak ada syafaat, kemudian bangsa itu juga tidak mau mengaku dosa, dan bangsa itu tidak mau mencari wajah Tuhan. Inilah yang menjadi penyakit, inilah yang menjadi cacat bangsa Israel atau Yehuda pada saat itu. Yaitu tidak ada pendoa syafaat, tidak ada yang mencari wajah Tuhan, tidak ada yang mengaku dosa. Inilah yang menjadi rintangan sehingga bangsa itu tidak mengalami penyataan Tuhan,
tidak mengalami berkat Tuhan, tidak mengalami kemenangan Tuhan. Justru banyak musuh-musuh bangsa Yehuda Israel yang menang karena Tuhan tidak beserta dengan bangsa itu. Puji Tuhan, ini menjadi satu peringatan bagi kita semua. Bukan hal yang berlebihan. Kalau saya matur di hadapan Bapak Ibu sekalian, yang mau doa pagi ya itu saja, yang mau doa transformasi itu saja, yang mau doa puasa itu saja. Contoh, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin hanya sekian banyak bapak atau ibu itu untuk mengangkat beban gereja yang begitu berat, agar gereja ini diberkati, agar jemaat ini diberkati, agar komunitas besar kita diberkati oleh Tuhan. Kita mengandalkan beberapa gelintir bapak ibu yang mau berdoa syafaat, yang mau berdoa puasa. Apakah beban itu tidak terlalu berat? Sehingga dikatakan di sini, Tuhan tidak menemukan para pendoa syafaat, tidak menemukan orang yang mengaku dosa, tidak menemukan banyak yang mencari wajah Tuhan. Ini menjadi peringatan kita semua. Itulah sebabnya kalau kita mau introspeksi bahwa bagi bangsa Israel atau suku Yehuda sebelumnya, ya, jam itu kita berdoa dan senantiasa dapat membereskan hubungan dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan menyatakan kuasanya. Ya, dalam 2 Tawarikh 7 pasal 14 dikatakan di sana, jelas nanti bisa dibaca di rumah. Jika umatku berseru, memohon, menangis dan seterusnya, maka aku akan hadir. Berkaitan dengan pentahbisan bait suci. Ayat itu sudah terlalu sering kita bacakan. Itulah sebabnya menjadi sarana mawas diri kita. Karena sebelum kita berdoa dan membereskan hubungan dengan Tuhan, Dia tidak akan menyatakan kuasanya. Inilah yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi ingatan kita. Mengapa gereja kita belum limpah diberkati Tuhan? Mengapa gereja kita belum banyak menyatakan mujizat kuasa Tuhan? Mengapa banyak kita pertanyakan terhadap diri kita, keluarga kita, jemaat secara keseluruhan. Inilah menjadi sarana introspeksi kita. Puji Tuhan, itulah seputar syafaat yang hilang, itulah seputar penyataan yang hilang. Mari, bagian yang terakhir kita mau belajar. Yang ketiga, yaitu ketaatan yang hilang. Ayat 8 sampai 12. Ketaatan yang hilang. Di situ ditekankan bahwa tanah liat, ya, seharusnya tunduk kepada sang penjunan, dan anak itu seharusnya taat kepada bapa. Ya, ayatnya banyak sekali ya. Dalam Yesaya 29 ayat 16, pasal 45 ayat 9 sampai 10, kemudian Yeremia 18, Roma 9 ayat 20 sampai 31. Intinya seorang anak harus taat kepada bapa. Tanah liat harus taat kepada sang penjunan. Ya. Unsur ketaatan sangat penting di dalam kehidupan kalau kita ini beriman kepada Tuhan. Dengan demikian, maka dengan ketaatan kita itu, kita yakin Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan akan hadir, Tuhan akan menyatakan dirinya, yaitu berupa penyataan Allah. Artinya ya berkat, ya kuasa, ya kemuliaan, ya anugerah, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian juga kita perlu belajar, tidak heran jika bait suci, ya, ayat 11, kota Yerusalem ayat 10, dan negeri, ya, yang sudah diberikan Tuhan oleh bangsa Israel saat itu menjadi sunyi, menjadi tandus, karena Tuhan tidak dapat memberkati orang yang memberontak kepadanya. Jadi salah besarnya bangsa Israel, bangsa Yehuda saat itu memberontak kepada Tuhan. Ya, kalau memberontak itu dalam arti tidak taat, tidak setia, menyembah ilah-ilah lain, memberi korban bakaran kepada ilah lain, memberi persembahan-persembahan
khusus kepada ilah lain, itu contohnya itu seperti itu. Itulah sebabnya bangsa Israel tidak diberkati oleh Tuhan karena memberontak kepada Tuhan. Yehuda tidak diberkati karena memberontak kepada Tuhan. Bahkan akibatnya bait suci, kota Yerusalem, negeri itu menjadi rusak, menjadi tidak karang-karuan karena bangsa yang memberontak sehingga Tuhan tidak memberkati. Demikian juga jika kita belajar, jika kita mau agar Tuhan turun tangan dengan kuasanya, maka kita harus angkat tangan dan berserah kepadanya. Jadi unsur kesetiaan ada kaitannya dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau ketaatan kita kepada Tuhan hilang, mana mungkin kita akan diberkati oleh Tuhan. Mana mungkin kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Mana mungkin kita akan diangkat oleh Tuhan. Mana mungkin kita merasakan kemuliaan dan kelimpahan daripada Tuhan. Itulah sebabnya mari kita belajar. Ada 3 hal yang perlu kita sadari dalam kesempatan pagi hari ini. Yaitu menjadi sarana introspeksi mawas diri kita kepada Tuhan, yaitu penyataan Tuhan yang hilang, syafaat orang percaya yang hilang, dan ketaatan kita kepada Tuhan yang hilang. 3 perkara itulah yang menyebabkan bagi kita berkat Tuhan tersendat, kemuliaan Tuhan ditahan, mujizat Tuhan tidak terjadi, bahkan perkara-perkara ajaib dan besar yang sebenarnya gereja Tuhan menjadi saksi, yang mestinya kita orang percaya menjadi saksi, yang mestinya komunitas kita menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga itu semua belum dapat terpenuhi sepenuhnya, sehingga menjadi keprihatinan kita bersama. Itulah sebabnya kalau kita belajar dari Rasul Paulus yang mengutip dari Yesaya 64 ayat 4 khususnya, maka sebagai orang yang menganggap ayat ini berbicara tentang surga, padahal Paulus menerapkannya dalam kehidupan orang Kristiani pada saat ini dan pada waktu ini, termasuk di tempat ini. Oleh karena itu jika kita membiarkan Roh Kudus mengajar kita dan menemukan perkara-perkara besar yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan orang percaya, maka hal itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Alkitab yang merupakan sarana untuk kita boleh mengenal surga, mengenal bank surga, mengenal berkat Tuhan dan sebagainya melalui anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan demikian marilah kita kembali agar kita mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Kita rindu bahwa penyataan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita perlu melakukan doa syafaat. Kita perlu melakukan senantiasa kesetiaan yang sepenuh kepada Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam waktu yang singkat firman itu disampaikan, serba banyak kami dapat menangkap, merenungkan, merasakan. Namun Roh Kudus kami percaya Engkau hadir menolong dan memberkati kami semua. Karena itulah sebabnya ampuni dosa kami, selebihnya layakkan kami untuk kami lebih dekat daripada Engkau, lebih terjun di dalam hadirat Tuhan, lebih berserah diri kepada Tuhan, sehingga sungguh berkat demi berkat, anugerah demi anugerah akan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, bahwa sungguh-sungguh berkat Tuhan akan bisa yang hidup, yang menghasilkan buah pada-Nya, hingga nama Tuhan kami agungkan dan kami permuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur melalui firman Tuhan kita diingatkan untuk kita membenahi hidup kita di masa Advent ini ya. Jadi masa Advent menjadi kesempatan untuk kita bertobat, memperbarui hidup kita. Kalau sepanjang tahun ini
kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ialah kita minta ampun baik dalam hal ibadah, dalam pelayanan, dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga memasuki tahun yang baru, tahun 2022, hidup kita makin dewasa iman di dalam Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Filipus Sukarti yang sudah melayani firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan terus menyertai dan mengurapi hamba-Nya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya sampaikan pengumuman secara cepat. Yang pertama, minggu depan ibadah Minggu Advent yang kedua dan sekaligus minggu pertama, kita akan bersama-sama menyambut bulan Desember dengan perjamuan kudus di minggu pertama. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita supaya perjamuan kudus menjadi berkat bagi kita semua. Kita juga diberikan kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Sebelum saya lupa, saya ingatkan hari ini akan ada foto bersama untuk para pengurus-pengurus seksi. Setelah ibadah ini langsung saja ya, karena sudah ditunggu kelas sekolah minggu. Jadi para pengurus seksi yang sudah saya japri dan saya sudah masukkan di grup, silahkan nanti tinggal dan foto bersama untuk mengisi kalender gereja tahun 2022. Ya, tinggal foto para pengurus seksi saja yang belum, yang lainnya pengisi pariwara sudah mengumpulkan foto kepada kami. Kemudian berkaitan dengan itu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah berpartisipasi dalam pembelian makanan yang dikoordinir oleh PWK Lydia. Semuanya itu dari kita untuk kita sehingga bisa menambah untuk kebutuhan Natal gereja kita. Sekali lagi terima kasih untuk ratusan paket kalau tidak salah saya dengar ya, yang sudah dibeli Bapak Ibu, kita boleh melayani Tuhan untuk Natal kita. Berikutnya kegiatan selama sepekan Bapak Ibu bisa perhatikan di Warta Jemaat, baik PWK Lydia, transformasi doa, kebaktian KPK gabungan. Besok Jumat KPK gabungan, tuan rumahnya adalah KPK Yerusalem. Kemudian pada hari Sabtu ada doa puasa dan kebaktian PRBK. Selamat ulang tahun kepada Bapak Arjanu, Bapak Narju Prasetyo yang sudah pindah rumah di Karangjati, dan Pak Edi Wijaya, Pak Lili Sugiarto dan juga Bapak Witono. Mari kita doakan kelima pria ini, kelima bapak ini dalam kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan, supaya Tuhan senantiasa memberkati. Yang terakhir dukung dalam doa untuk Bapak Sandiman, suami Ibu Maria yang dirawat di rumah sakit Citarum karena sakit, supaya Tuhan akan menolong dan menyembuhkan Bapak Sandiman. Puji Tuhan, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini di dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah hari ini, kami boleh mengagungkan Engkau, kami diberkati dengan pujian penyembahan, kami diberkati dengan firman-Mu, kiranya hidup kami terus dibaharui, iman percaya kami semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam mengikut Tuhan. Terlebih menjelang kami merayakan Natal, kiranya hati pikiran hidup kami dibaharui oleh firman-Mu, sehingga Yesus sungguh-sungguh Natal di hati kami, membaharui kami semua. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami menyerahkan semua persiapan Natal di gereja kami, kiranya Tuhan yang akan memberkati serangkaian Natal, baik Natal umum, baik Natal sekolah minggu, Natal lansia, maupun juga Natal PPA kelas kecil dan kelas besar, supaya semua dipersiapkan dengan baik menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan.
Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan Natal gereja kami melalui persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik Pak Harjanu, Pak Narju Prasetyo, Pak Edi Wijaya, Pak Lilik Sugiyarto, Bapak Witono. Tuhan akan memberkati kelima bapak-bapak ini, berkati dalam rumah tangga, berkati kepemimpinan di dalam rumah. Mereka adalah imam yang membawa seluruh keluarganya, suami dan istri dan anak-anak mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kau melimpahi dengan segala berkat yang terbaik dari Tuhan, dan biarlah hidup mereka menggenapi rancangan-rancangan yang Tuhan sudah susun. Kau berikan kekuatan, kesehatan untuk mereka terus boleh bekerja dengan baik. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk semuanya. Kami teringat dengan Bapak Sandiman yang ada di Rumah Sakit Citarum, yang dalam rangka persiapan operasi, supaya Tuhan akan menolong, memberkati hamba-Mu, memberikan ketenangan, penyerahan diri kepada Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu akan menyertai hamba-Mu ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Pak Sandiman akan sembuh dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih, Engkau memberkati Ibu Maria yang menjaga, Engkau mencukupkan juga segala dana biaya yang dibutuhkan di dalam pengobatan ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi ini, baik hamba-Mu Bapak Pendeta Filipus Sukarti yang sudah menyampaikan firman, WL Singer, para pemain musik, Aser, kolektan, Tuhan yang akan memberkati pelayanan mereka, pakai lebih hari, lebih berkenan kepadamu. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Berkat-Mu turun atas kami semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita pagi ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadakan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari